Pemirsa, usai menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka lebih dari 6 jam, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto resmi ditahan KPK dalam kasus dugaan suap. Hasto merupakan tersangka dalam kasus suap proses penggantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Hasto akan menjalani penahanan di rutan KPK untuk 20 hari pertama. Sebelumnya, KPK memanggil Hasto untuk diperiksa pada 17 Februari lalu. Namun, Hasto tidak hadir dengan alasan telah mengajukan gugatan pra-peradilan lagi. Penahanan tersangka HK. Jadi disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan Saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 dik.0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan persangkaan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 UKUHP. Dengan uraian perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Yang kedua, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK. Yang ketiga, selain itu Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Yang ditahan KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku akan bertanggung jawab. Tapi Hasto juga meminta KPK adil dengan memeriksa keluarga mantan Presiden Jokowi.
Erni. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Terima kasih. Hari ini saya telah kooperatif memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang siap mengikuti proses pemeriksaan sebagai tersangka. Dan ada 62 pertanyaan yang saya jawab. Dari penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif. 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sudah inkrah, sehingga tidak ada hal yang baru yang di dalam pertanyaan, bahkan banyak juga yang mengulang pertanyaan itu. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita, karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka! Ya, kuasa hukum Hasto Magdir Ismail menyesalkan penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Menurut Magdir, tidak ada sesuatu yang baru dalam pemeriksaan Hasto pada hari ini. Magdir juga menyebut penahanan Hasto merupakan bentuk balas dendam politik. Ada satu berita yang tidak enak yang harus saya sampaikan, bahwa terhadap Mas Hasto dilakukan penahanan sejak hari ini terhitung untuk 20 hari. Ya. Akan tetapi dari hasil pemeriksaan hari ini tidak ada yang substansial yang bisa menjadi alasan mengapa beliau mau dilakukan penahanan terhadap beliau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita sesalkan adalah bahwa dalam proses ini, apa yang ditanyakan oleh penyidik itu adalah merupakan hal-hal yang selama ini, yang dulu-dulu sudah dipertanyakan. Jadi tidak ada sesuatu yang baru. Jadi kalau saudara-saudara tanya kepada saya, apakah ada bukti permulaan mengenai suap, tidak pernah dimintakan konfirmasi. Begitu juga apakah ada bukti permulaan mengenai obstruction of justice, juga tidak dimintakan konfirmasi kepada Mas Hasto hari ini. Kita terus terang, saya kira kita harus sesalkan ini, karena bagaimanapun juga kalau kita bicara secara hukum, tidak ada alasan faktual ya dan material sehingga beliau harus ditahan pada hari ini. Tidak ada keinginan beliau untuk melarikan diri, tidak ada keinginan beliau menghilangkan barang bukti, dan tidak mungkin juga mengulangi perbuatan, karena perbuatan ini sudah terjadi 6 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau saya, ya, kalau saudara-saudara perhatikan bahwa penahanan ini, kalau saya lihat dari surat perintah penahanan misalnya, salah satu yang menjadi argumen bagaimana Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka itu adalah hasil pemeriksaan lanjutan pada sesudah pertengahan Desember. Kalau saya tidak keliru 18 Desember. Baru kan kemudian tanggal 23 dilakukan penetapan sebagai tersangka. Artinya apa? Ini 1 hari atau 2 hari sesudah dilakukan pemecatan terhadap keluarga Jokowi, ya, terhadap Jokowi dan anak-anaknya, maka dilakukanlah satu kegiatan tindak lanjut di dalam penyidikan. Dan sekarang Mas Hasto ditahan. Saya khawatir bahwa ini adalah satu bentuk balas dendam politik. Kalau ini betul dugaan kami bahwa ini adalah balas dendam politik, maka kita harus menunggu dan harus melihat bahwa kehancuran bangsa ini pasti akan terjadi. Demokrasi akan dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sekali lagi, ini yang ingin kami sampaikan. Terus terang saya juga harus sampaikan bahwa dari kemarin kami sudah menyiapkan satu surat permohonan penangguhan penahanan. Karena kami menduga
ya, bahwa penahanan itu akan terjadi. Dan surat penangguhan penahanan itu sudah kami sampaikan tadi, meskipun mungkin besok akan kami buatkan permohonan ulang dengan jaminan-jaminan dari tokoh-tokoh masyarakat, terutama dari pimpinan partai. Jadi sebelumnya pemirsa, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memenuhi panggilan dari KPK terkait pemeriksaan kasus Harun Masiku. Didampingi tim kuasa hukum, Hasto menyebut siap apabila akan ditahan KPK usai pemeriksaan. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK pada Kamis pagi. Ia diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu Harun Masiku dan dugaan tindak pidana obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Hasto datang sekitar pukul 10 pagi didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Kedatangannya diduga dikawal oleh puluhan satgas PDI Perjuangan yang berjaga di depan gedung KPK. Hasto menyebut ia siap menjalani pemeriksaan hari ini sebagai bentuk sikap kooperatif kepada KPK sebagai lembaga negara. Namun ia menyebut pemanggilan pemeriksaan oleh KPK ini dipengaruhi banyak agenda politik dari sejumlah pihak yang ingin menjatuhkan dirinya dan PDI Perjuangan menggunakan cara-cara melanggar hukum. Lambat karena bis yang kami pesan itu sempat 3 kali di-cancel. Apakah ada opsus atau tidak? Yang jelas kami sempat mencoba mengganti 3 bis, tapi akhirnya tetap datang sehingga kami terlambat. Terima kasih atas kesabarannya. Pada kesempatan ini saya datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah sikap kooperatif yang kami tunjukkan sebagai warga negara Republik Indonesia yang syah, yang menjunjung tinggi hukum, dan datang meskipun sejak awal kami memahami bahwa begitu banyak agenda-agenda politik terkait dengan kasus saya. Ini bisa ditunjukkan yang pertama dari keterangan saksi yang mencoba diintimidasi. Bahkan saudari Tio pun itu tidak bisa berobat ke luar negeri melanjutkan pengobatan atas derita kanker yang dideritanya. Hasto dan kuasa hukumnya mengaku siap jika ditahan oleh KPK pada pemeriksaan kali ini. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menandai babak baru dalam kasus suap Harun Masiku. Namun Hasto melawan penetapan tersangka tersebut dengan mengajukan pra-peradilan. Sehari menjelang Natal, Selasa 24 Desember 2024, KPK resmi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Hasto disebut secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih tahun 2019 menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dunia. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku menyuap komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif menggantikan Nazarudin. Proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan. Usai ditetapkan tersangka oleh KPK, Hasto Kristianto menyampaikan sikapnya. Hasto mengaku tetap menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap
dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Meski menghormati keputusan KPK, Hasto mengajukan pra-peradilan untuk menguji keabsahan penetapannya sebagai tersangka. Kubu Hasto menilai penetapan tersangka Hasto oleh KPK tidak sesuai prosedur. Namun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto menyatakan tidak dapat menerima permohonan pra-peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Pertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Atas putusan itu, kubu Hasto kembali mendaftarkan pra-peradilan kedua melawan KPK. KPK tidak mempermasalahkan pengajuan kembali gugatan pra-peradilan, namun pemeriksaan Hasto sebagai tersangka tetap berjalan. Pemirsa, sebelumnya KPK menahan Wali Kota Semarang, Heferita Gunariyati Rahayu yang biasa disapa Ita dan suaminya, sekaligus Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri. Penahanan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Wali Kota Semarang Heferita Gunariyati Rahayu dan suaminya Alwin Basri ditahan usai memenuhi panggilan kelima KPK pada Rabu siang. Sebelumnya Ita pernah mangkir dari panggilan KPK karena alasan sakit. Pemkot Semarang ditahan atas dugaan 3 kasus, yakni dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa tahun 2023-2024 di Pemkot Semarang. Lalu dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang. Serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. Dalam kasus itu KPK telah menetapkan 4 tersangka, di mana 2 pihak swasta sudah lebih dulu ditahan. Bahwa terhadap Saudara HGR dan Saudara AB dilakukan penahanan Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur, cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari, terhitung sejak 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025.